Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurkaila Kabes dari kelas 2A dengan NIM 163240115. Video kali ini saya akan buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Dan di video ini saya akan membahas tentang desain produk mulai dari pengertian menurut para ahli, fungsi, tujuan, manfaat, sampai urgensinya bagi perusahaan. Dan di akhir video, saya juga akan mengambil kesimpulan berdasarkan kisah nyata penerapan desain produk dari seorang pengusaha muda yang sukses, yaitu Nurul Ihsani, founder by Nana Chips. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian desain produk. Desain produk adalah proses perancangan sebuah produk agar memiliki fungsi yang baik, tampilan yang menarik, dan nilai tambah bagi penggunanya. Jadi, bukan hanya soal bentuk, tetapi bagaimana sebuah ide diubah menjadi produk nyata yang bermanfaat. Yang kedua yaitu pengertian desain produk menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suryadi Prawirosentono. Desain produk adalah rancang bangun dari suatu produk yang akan diproduksi. Yang kedua, menurut Kotler, desain adalah totalitas keistimewaan yang memengaruhi penampilan dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ada juga pendapat dari Boruto dan Margaret yang menyatakan bahwa desain produk adalah pengembangan produk yang dirancang untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi desain produk. Desain produk punya beberapa fungsi penting, yaitu sebagai identitas produk, sebagai pelindung produk, dan sebagai penambahan nilai jual agar produk lebih menarik dan kompetitif. Yang keempat yaitu tujuan dari desain produk. Tujuan desain produk adalah menghasilkan produk yang berkualitas, bernilai tinggi, mengikuti tren dan kebutuhan konsumen, membuat produk tetap ekonomis tanpa mengurangi kualitas, serta memastikan pengguna merasa nyaman, aman, dan mudah saat menggunakan produk tersebut. Selain itu, desain produk juga membantu pemasaran, memperluas pasar, dan mendapatkan konsumen baru. Yang kelima yaitu manfaat desain produk. Desain produk memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kinerja dan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan pemborosan, mempercepat proses pengembalian investasi, serta meningkatkan penjualan. Desain yang bagus juga membuat produk mudah diingat, mudah dibedakan, dan dianggap lebih berkualitas oleh konsumen. Yang keenam yaitu urgensi desain produk bagi perusahaan. Desain produk itu sangat penting karena membangun seni, teknologi, dan pengetahuan untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Perusahaan yang mampu berinovasi lewat desain biasanya punya keunggulan kompetitif dan lebih mudah memenangkan persaingan. Selain itu, desain produk yang baik biasanya berdasarkan riset pasar, jadi produk mampu memberikan solusi nyata untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh adalah konsep desain produk. Setiap perusahaan pasti menghadapi persaingan, karena itu kualitas produk menjadi hal penting dalam proses desain.
Konsep desain produk mencakup pembuatan desain baru yang belum pernah ada sebelumnya atau memodifikasi desain lama agar lebih baik, lebih relevan, dan lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ihsani. Saya merupakan CEO dari PT Sanirasa Pangan Indonesia yang sekarang bergerak di bidang pengolahan pertanian. Saat ini produk kami merupakan olahan dari pisang, yaitu keripik pisang dengan brand Baik. Kebetulan banget aku lihat bahwasanya ada potensi pisang di daerahku di Cianjur, dan itu banyak banget pisang yang busuk akhirnya nggak kejual karena permintaan pasar saat COVID itu menurun. Nah, akhirnya aku muter otak gimana caranya biar bisa menghasilkan dan bisa menyerap semua pisang ini gitu. Nah, yang pertama emang yang kedua adalah senang jualan kali ya dari kecil. Terus yang kedua emang waktu itu lingkungan sih, faktor lingkungan yang membentuk itu, karena banyak orang-orang sekitar yang merasa kurang mampu, terus juga aku ngerasanya oh ini anak muda loh yang harus menyelesaikan ini, terus juga prihatin dengan orang-orang sekitar yang butuh pekerjaan, jadi terpikirlah untuk membuka lapangan kerja dengan membuka usaha keripik pisang gitu. Saat ini Banana Chips memiliki 5 varian rasa, yaitu coklat, milk, green tea, strawberry, original, dan terakhir baru launching adalah rasa seblak. Untuk bahan, jadi penjualan Banana itu 90% online, 10%-nya offline. Alhamdulillah sudah ada di 37 toko Alfamart Cianjur, yang itu kita awalnya kurasi dengan 10.000 UMKM Cianjur, terus kita masuk ke 10 UMKM terbaik, dan alhamdulillah dari 10 UMKM itu dipilih menjadi 2 UMKM terbaik untuk ada di Alfamart Cianjur gitu. Terus juga untuk di Rita sendiri kita alhamdulillah udah masuk toko-toko kue juga di Cianjur, dan juga udah masuk di beberapa toko oleh-oleh juga di Cianjur gitu. Untuk proses pembuatan dari Banana sendiri itu yang pertama datang pisang, terus kita kupas pisangnya. Nah, setelah dikupas itu kita taruh di ember yang ada airnya. Nah, habis itu kenapa ditaruh di air? Supaya getahnya hilang. Kalau ada getahnya itu biasanya jadi kuning atau coklat ke keripik hasilnya gitu. Makanya biar getahnya bersih kita rendam dulu di air. Nah, setelah direndam terus ditiriskan dulu. Soalnya kalau misalnya belum tiris itu biasanya susah matangnya. Makanya ditiriskan dulu. Setelah itu langsung aja diiris dan langsung aja digoreng, di packing. Awalnya kan diiris dulu, tapi sebelum di packing ini kita harus make sure dulu bahwasanya keripiknya udah dingin. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau keripiknya masih panas terus di packing itu bikin cepat basi juga karena kan ada penguapan di dalamnya. Makanya kita harus make sure dulu bahwasanya ini udah dingin, udah ready di packing. Dan bahwasanya terus bisnis itu bisa di copy tapi rezeki nggak bisa di paste. Ilmu itu bisa di copy tapi rezeki nggak bisa di paste. Artinya teman-teman terus berusaha, terus mencari sampai tahu air zam-zam teman-teman tuh di mana gitu. Jadi terus untuk Banana ke depan sih harapannya ya kita ingin melebarkan sayap ke kancah internasional. Kesimpulan berdasarkan kisah Nurul Ihsani Banana Chips. Dari kisah Nurul Ihsani kita bisa melihat bahwa desain produk sangat berpengaruh dalam membangun bisnis. Berawal dari kondisi pandemi, ia melihat banyak potensi pisang yang terbuang di daerahnya. Dan akhirnya dia merancang produk keripik pisang yang punya rasa, bentuk, dan kemasan yang menarik. Contoh penerapan desain produk Banana Chips. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku, menggunakan pisang tanduk dan kapas untuk menghasilkan rasa yang lebih baik. Yang kedua, perbaikan proses produksi. Teknik mengiris dan menggoreng diperbaiki agar keripik tidak menempel pada nampan dan matang sempurna dan lebih awet. Yang ketiga yaitu inovasi varian rasa. Varian seperti coklat milk, green tea, strawberry, original, dan seblak menjadi inovasi desain dari sisi rasa. Yang keempat yaitu desain kemasan. Produk harus didinginkan
sebelum dikemas agar tidak cepat basi dan kemasan dirancang aman untuk pengiriman. Yang kelima yaitu desain distribusi dan branding. Memadukan penjualan online, reseller toko offline hingga Alfamart sebagai strategi desain produk dan pemasaran. Desain produk yang tepat membantu usahanya memberdayakan ibu-ibu sekitar yang sedang kesulitan ekonomi, menciptakan identitas brand by Nana Chips, meningkatkan kualitas dan daya tarik produk, dan membuat usahanya berkembang dari skala lokal hingga nasional, bahkan mulai menargetkan ekspor. Kisah ini menunjukkan bahwa desain produk bukan hanya tentang tampilan, tetapi juga tentang menciptakan solusi peluang usaha dan nilai ekonomi dengan desain produk yang kreatif dan inovatif. Sebuah usaha kecil pun bisa tumbuh besar dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Baik, sekian video presentasi mengenai desain produk. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami pentingnya desain produk dalam dunia bisnis. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.